Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari siapkan hati pikiran kita karena menara doa kita bukan menara doa yang seperti biasanya. Karena tidak ada persekutuan doa yang seperti biasanya, melainkan hanya ada persekutuan doa yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari satukan hati pikiran untuk kita berdoa pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami siap untuk memuji menyembah namamu, biar namamu ditinggikan di tengah-tengah pujian kami. Dan kami yakin saat kami memuji menyembah namamu, rohmu bekerja bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar menara doa ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang sudah berdoa sama-sama berkata, amin. Haleluya. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Penyertaannya selalu sempurna bagi setiap kita. Haleluya. Katakan penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu anugerahmu, semua karena anugerahmu,
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama katakan anugerah-Mu, Anugerah-Mu ya Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih. Haleluya. Engkau berharap, kami sembah. Kami sembah. Engkau baik, kami sembah. Dahsyat, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sembah. Haleluya. Glory. Kami sembah. Haleluya. Glory. Glory, glory. Kami sembah. Kami sembah. Glory. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Engkau hadir tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau
tangis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka hati supaya Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Namamu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami semua pada siang hari ini. Memberkati ibadah menara doa ini, kami percaya semua bukan karena kebetulan, tetapi semua karena rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar apa yang disampaikannya boleh menjadi apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan renungan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, pembacaan hari ini ada di Hosea pasal 11, 12 dan 13. Saya ingin merenungkan firman Tuhan yang ada di Hosea pasal 11 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Saudaraku, dikatakan di sini Israel pada waktu masih muda, pada waktu pertama-tama Tuhan memilih bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membimbing mereka, mengasihi mereka. Tetapi
Dengan berjalannya waktu, Israel bukan tambah mengasihi Tuhan, tetapi dikatakan makin pergi mereka itu dari hadapanku dan mempersembahkan korban kepada Baal-Baal. Dari sinilah akhirnya Tuhan murka. Di sini Nabi Hosea menubuatkan ayat yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Artinya apa? Mereka harus kembali ke tanah Mesir, artinya mereka harus hidup dalam jajahan raja-raja kafir. Seperti mereka dulu diperbudak oleh bangsa Mesir, maka mereka akan diperbudak oleh raja Asyur. Ya. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Dulu mereka diperbudak oleh Mesir, sekarang mereka akan diperbudak oleh Asyur. Sebab apa? Mereka menolak untuk bertobat. Nabi Hosea menubuatkan karena orang Israel tidak mau bertobat, orang Israel akan dijajah oleh Asyur, diperbudak oleh Asyur. Nah, seperti yang sudah beberapa kali saya katakan, Nabi Hosea ini bernubuat pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Pada saat Raja Israel diperintah oleh Yerobeam bin Yoas, nubuat ini terucap dari mulut Hosea. Sebentar lagi Israel akan dibuang ke Asyur karena mereka tidak mau bertobat. Akibat tidak mau bertobat, akibat tidak mau berubah, satu saat akan ada hajaran Tuhan. Satu saat akan ada kerugian. Satu saat ada hal-hal yang mengerikan. Ini peringatan bagi kita semua. Kalau kita semua nggak mau berubah, saudaraku, Tuhan biarkan, Tuhan memberi peringatan-peringatan melalui firman-Nya masih tidak mau berubah. Satu saat nanti saudara akan membayar dengan sangat mahal. Hal-hal yang menakjubkan, dalam arti kata mengerikan, akan terjadi. Saya ingin bersama saudara menunjukkan berapa lama nubuatan Hosea ini digenapi. Seperti yang saya tadi katakan, Nabi Hosea bernubuat tatkala Israel, kerajaan utara yang dipimpin oleh raja-raja bukan dari keturunan Daud, itu saat dia mengucapkan ada di pemerintahan Yerobeam bin Yoas. Nah, saya meneliti di saat Yerobeam bin Yoas kemudian lengser, digantikan oleh Raja Sakaria. Ya, Raja Sakaria ini memerintah 6 bulan cuma. Kemudian Raja Sakaria dikudeta, digantikan oleh Raja Salum. Raja Salum ini cuma 1 bulan memerintah. Bayangkan saudaraku betapa kacaunya kalau kerajaan itu pergantian raja itu cuma 6 bulan sebulan ya. Jadi dari Yerobeam saat Hosea bernubuat diganti oleh Sakaria cuma 6 bulan. Raja Sakaria ditumbangkan oleh Raja Salum. Raja Salum cuma memerintah 1 bulan. Raja Salum ditumbangkan oleh Menahem, artinya digantikan oleh Menahem. Menahem memerintah 10 tahun. Raja Menahem digantikan oleh Raja Pekahya, itu selama 20 tahun. Nah, Raja Pekahya digantikan oleh Raja Pekah. Jadi di Israel ini ada Raja Pekahya memerintah 20 tahun, ada Raja Pekah memerintah 20 tahun, kemudian digantikan oleh Raja Hosea selama 9 tahun. Setelah itu Israel dibuang ke Asyur. Jadi saya mencoba menghitung dari sejak Nabi Hosea ini bernubuat, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 raja lagi. Dari ke-6 raja yang memerintah setelah Yerobeam tatkala Hosea bernubuat, itu pemerintahnya kurang lebih 60 tahun kurang 5 bulan. Jadi nubuatan Nabi Hosea ini saat diucapkan ada 6 raja di masa pemerintahan 60 tahun kurang 5 bulan.
maka nubuatan ini digenapi. Luar biasa saudaraku. Cuma 60 tahun kurang 5 bulan, apa yang diucapkan Nabi Hosea ini digenapi. Dan ucapannya itu jelas dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir, kembali seperti ngalami dijajah di Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Mereka akan dijajah oleh Asyur. Nabi kalau bernubuat tidak abal-abal, tidak hanya kode-kode, tetapi betul-betul mengatakan Asyur disebut. Ya, tidak seperti tukang ramal tumar kamar zaman sekarang ya. Nanti ada artis cerai inisialnya A. Wah, inisial aja A. A itu macam-macam saudaraku ya. Nah, saudaraku, tetapi Nabi Tuhan betul-betul menubuatkan bahwa Raja Asyur, dan benar saudaraku, ini digenapi saat Raja ke-6 yaitu Hosea memerintah selama 9 tahun. Maka Israel dibuang ke Asyur. Saya ingin membaca saudaraku ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17 itu dikatakan Raja Hosea, Raja Israel. Nah, saya baca ayat yang terakhir. Saudaraku, ayat yang keempat. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirim utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Tepat sekali nubuatan Nabi Hosea, luar biasa. Hanya 60 tahun kurang 5 bulan setelah dia mengucapkan Israel akan tunduk, diperintah oleh Raja Asyur, dan itu digenapi saudaraku. Sekali lagi, setelah dia menubuatkan di zaman Raja Yerobeam Raja Israel, maka Raja Yerobeam diganti oleh Raja Sakaria, Raja Sakaria diganti oleh Raja Salum, dan ini cuma 2 raja ini cuma 7 bulan. Yang satu 6 bulan, yang Salum 1 bulan saja. Kemudian diganti oleh Raja Menaham 10 tahun, Raja Pekaya memerintah 20 tahun, diganti oleh Raja Pekah juga 20 tahun. Dan terakhir Raja Hosea memerintah 9 tahun. Dan kita baca tadi, di saat Raja Hosea memerintah Israel, diserbu oleh Raja Asyur dan kemudian dibuang dalam pembuangan ke negeri Asyur. Rema yang kita dapatkan hari ini, firman Tuhan itu selalu digenapi. Nubuat-nubuat nabi-nabi Tuhan selalu tepat, tidak pernah meleset. Dan yang terakhir, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berubah, hal-hal yang ngeri akan terjadi dalam hidup kita. Entah itu kerugian, entah itu kecelakaan, entah itu sakit penyakit. Kalau kita tidak mau berubah, bertobat itu berubah. Contoh, kalau kita tidak mau berubah pola makan kita, tidak bertobat di dalam hal makanan, hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Kalau kita tidak mau olahraga, tidak mau gerak badan, tidak mau berubah, kita akan menuai hal-hal yang mengerikan. Kalau kita tidak berubah di dalam hal menghargai waktu, menghargai uang, satu saat kemiskinan itu akan menyerbu kita, itu akan mengerikan. Dan terlebih kalau tidak mau bertobat dari dosa, maka hal yang mengerikan kekal selama-lamanya terjadi. Itu sebabnya segeralah bertobat, segera berubah dari hal-hal yang kecil-kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil, jangan dinikmati, mesti berubah. Ya, kalau yang diperbudak makanan, ayo berubah, ubah pola makan. Kalau diperbudak oleh kemalasan, ayo berubah dari kemalasan. Kalau diperbudak oleh hawa nafsu yang suka menggunakan uang tanpa melihat berapa pendapatannya, ayo berubah.
Kalau tidak, hal-hal yang mengerikan terjadi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya, Engkau pemilik kerajaan, Engkau pemilik kuasa, Engkau pemilik kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah karena kapak sudah tersedia di akar pohon. Sebab pohon yang tidak bertobat akan ditebang dan akan mengalami kengerian, dilempar ke dalam api. Biarlah roh pertobatan itu ada pada kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan channel yang sama. Bye bye.